setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita bertemu lagi dalam kondisi yang sehat, kuat, dan diberkati oleh karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kami sembah, kami puja, tetapi Dia Tuhan yang hidup dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya. Sebelum kita sama-sama merenungkan sebuah renungan dari firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa biar Tuhan berkenan mendampingi kita. Bapa yang di surga, sekalipun tidak di dalam bentuk suatu himpunan, tetapi kami berada di rumah masing-masing karena situasi yang mengharuskan kami berada di rumah. Tetapi sekalipun kami berada di rumah Tuhan, kami tidak jera. Kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan dengan iman
kami mengimani bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan memberikan kejelasan firman yang hendak disampaikan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari saya ajak saudara-saudara untuk membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Injil Matius pasal 26 41. Saya bacakan ya saudara, dan saudara perhatikan betul-betul ini adalah sabda dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, waktu dia akan disalibkan, dia berkata begini saudara, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya uraikan dulu garis besarnya. Garis besarnya di sini adalah antara roh dan daging. Kita tidak perlu khawatir apa itu artinya roh, apa artinya itu daging. Kita sebut dengan cara yang sederhana saja, ya. Roh memang penurut. Dalam pengertian yang sederhana, yaitu roh itu berarti kesadaran diri. Ya, kesadaran diri. Roh memang penurut. Diri kita ini sadar. Tapi dikatakan lebih jauh, tetapi daging itu lemah. Daging itu menunjukkan manusia yang bersifat jasmani. Ya. Manusia yang bersifat jasmani itu lemah. Tetapi roh itu adalah kesadaran diri, kita sadar. Nah, waktu seperti sekarang ini kita menyadari bukan kita saja yang mengalami wabah corona ini. Ini dialami oleh seluruh dunia. Bahkan menurut berita di Amerika, di Italia, di Spanyol itu bahkan lebih hebat lagi. Ya. Di sini tidak begitu hebat. Tetapi bagaimanapun juga sebagai orang-orang beriman, Tuhan berkata berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga artinya kita ini sadar, harus sadar
saat-saat ini saat yang amat berbahaya, menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan. Kita harus sadar. Dan kesadaran kita itu harus terarah. Bukan sadar lalu tidak tahu kemana arah kita. Sadar itu terarah. Oleh sebab itu dikatakan di sini, berjaga-jaga dan berdoalah. Arah kita. Nah, kita terarah. Kalau kita sadar, kita terarah. Berdoa. Kepada siapa kita berdoa? Nah, karena terarah sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan, kita punya doa itu kita arahkan kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha hadir. Kesadaran kita itu kita arahkan di dalam doa kepada Tuhan, supaya Tuhan melindungi kita, menjauhkan kita dari bahaya, dan memimpin hidup kita. Nah, sekarang saudara-saudara, saya ingin sedikit mengungkap tentang doa. Doa yang bagaimana yang harus kita lakukan. Ada macam-macam doa, saudara. Nah, kita harus sadar bahwa ada macam-macam doa. Ada doa yang disebut slogan. Slogan itu, arti kata slogan itu singkat, padat, tetapi penuh berkat. Itu positif sekali. Ya. Tetapi saudara, seringkali bahkan banyak kali slogan itu dipakai dalam bentuk negatif. Umpamanya sebuah contoh, ya, saudara, kalau kita di jalan-jalan melihat itu reklame itu, baliho itu, ada reklame, iklan yang slogannya berkata begini, merokok mematikan. Itu positif sekali. Merokok mematikan, itu positif. Tetapi slogan itu diubah oleh kuasa kegelapan menjadi negatif. Sehingga slogan itu tidak pernah membuat orang-orang tidak merokok. Orang tidak menghiraukan slogan itu. Nah, oleh karenanya banyak orang yang menderita karena perokok. Doa kita, ya, mungkin saudara doa pendek, tapi doa itu harus positif, harus disertai dengan iman. Bukan doa itu hanya menyampaikan kata-kata, tetapi doa itu harus disertai dengan iman. Dan Alkitab berkata, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Jadi doa itu harus saudara tahu, jangan sampai
kita ini berdoa dalam bentuk slogan. Ada lagi saudara, bentuk doa yang bentuknya itu retorika. Retorika itu doa yang disusun dan bahasa yang bagus, diselingi dengan bahasa teologia, bahkan diselingi dengan bahasa-bahasa asing. Doanya itu bagus sekali, tetapi retorika. Dan retorika itu mempunyai gandengan, yaitu bombastis. Kata retorika itu mempunyai gandengan bombastis. Itu hanya retorika saja. Doanya bagus, tetapi tidak terarah. Ya, tidak terarah kepada Tuhan. Tidak disertai dengan iman. Lah doa ini hati-hati. Seringkali kita berdoa, tetapi doa kita itu tidak kita sadari. Ya, nah Tuhan Yesus sangat-sangat cermat untuk menelaah tentang doa, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Sekarang saya alihkan sedikit kata-kata berjaga-jaga atau sadar. Satu contoh, tentara Romawi, saudara. Kenapa Romawi tentaranya hebat, bisa menguasai seluruh Eropa dan sebagian Asia? Karena Romawi mempunyai dasar, yaitu berjaga-jaga. Tentaranya itu, pengertian berjaga-jaga itu bukan jaga-jaga tok. Jaga-jaga itu diberi satu ketegasan yang sangat tegas oleh para komandannya. Tentara Romawi itu dikatakan berjaga-jaga, artinya kamu harus sadar. Upama, ya, waktu kamu berjaga, kamu lihat ada daun yang ditiup angin, ya, daun itu berubah-ubah. Itu kata berjaga-jaga itu, kamu harus pertama-tama jangan katakan, oh daun yang ditiup angin. Jangan. Pertama-tama kamu harus berkata musuh. Walaupun ternyata itu hanya daun yang ditiup angin, tapi pertama-tama kamu harus musuh. Dan dengan ini tentara Romawi menang. Menghadapi peperangan dimanapun juga dia menang. Begitu juga saudara, kita menghadapi situasi seperti sekarang ini, kata berjaga-jaga, saudara jangan anggap, oh itu hanya daun yang tertiup angin. Tetapi harus saudara anggap musuh. Dengan menganggap musuh itu, saudara berjaga-jaga betul untuk mengatasi. Tentunya mengatasi dengan iman, lalu berdoa kepada Tuhan.
Tuhan berkata, doa yang benar dan sungguh-sungguh didoakan itu besar kuasanya. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 tidak usah dibaca. Ya, saudara catat saja. Doa orang benar, kalau sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Oleh sebab itu, saudara, ya, Tuhan berkata, berjaga-jaga dan berdoa, supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan, supaya jangan kita jatuh menghadapi situasi seperti sekarang ini, tetapi kita tetap kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Itulah pesan kami, sekalipun kita tidak bisa berkumpul di gereja, tidak apa-apa. Di rumah, kalau saudara sungguh-sungguh beriman, doamu, Allah ada hadir di tengah-tengah doamu. Itulah yang ingin saya sampaikan dan saya berdoa. Ya, saudara. Dan saudara jangan berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Berdoalah juga, ya. Pada saat ini hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan, di tempat-tempat yang terpencil, dengan adanya perintah dari negara untuk tidak berbakti sementara ini, mereka tentunya juga penghasilannya kurang atau terhenti. Kita doakan, walaupun bagaimanapun juga Allah yang hidup, Allah tetap memeliharakan kalau mereka sadar dan berdoa. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan. Moga kiranya Roh Kudus tetap memberikan kami berjaga-jaga, berdoa. Sebab doa itu suatu senjata yang paling ampuh. Dan doa itu satu-satunya komunikasi kami dengan Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Kasih. Sehingga dengan iman kami doakan ini, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kelepasan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Mari katakan dengan iman, amin. Tuhan memberkati saudara semua, amin.